Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Hidung dan Lidah akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sakina Megawenmani dan teman-teman saya bernama Anis Huta Barat, Johanna Christine Aprilia Lumban Tobing, dan Dea Randa Sitio. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan apa itu hidung. Hidung merupakan tonjolan yang tepat berada di antara kedua mata kita yang berfungsi sebagai organ pernapasan, indera penciuman, bahkan indera pengecap. Hidung itu sendiri mempunyai 10 struktur. Yang pertama adalah lubang hidung. Lubang hidung merupakan bagian yang berfungsi untuk melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar dan sebagai pengukur sesuatu yang dapat masuk ke dalam hidung itu sendiri. Yang kedua adalah bulu hidung. Bulu hidung terdiri dari rambut-rambut halus pada hidung yang memiliki fungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang akan masuk ke dalam hidung. Bulu hidung itu nantinya akan menyaring kotoran sehingga tidak akan bisa masuk ke dalam sistem pernapasan selanjutnya. Yang ketiga yakni septum hidung atau pemisah hidung. Septum hidung merupakan bagian yang memisahkan hidung menjadi dua bagian, yakni kanan dan kiri. Septum itu sendiri mempunyai sebuah dinding yang berfungsi untuk melembabkan dan juga mengatur suhu udara yang akan masuk ke dalam hidung. Septum tersebut terbentuk dari tulang dan tulang rawan hidung. Yang keempat adalah rongga hidung. Pada rongga hidung diperoleh selaput lendir dan silia atau rambut halus yang berfungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarahkan udara tersebut ke tenggorokan. Yang kelima adalah saraf hidung atau saraf olfaktori. Saraf ini berfungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Saraf ini yang akan menerima rangsangan berupa aroma yang akan terbawa bersama dengan udara yang dihirup lalu mengirimkan informasi tersebut ke otak yang berupa impuls. Dan yang terakhir ada saluran hidung atau nasofaring. Pada nasofaring ada tuba eustachius dan tonsil adenoid atau faringeal. Nasofaring itu berperan untuk mengatur tekanan udara yang masuk ke dalam hidung oleh tuba eustachius atau saluran penghubung antara telinga dan tenggorokan, dan juga melindungi dari berbagai jenis infeksi oleh tonsil adenoid. Baik, materi selanjutnya adalah gangguan pada indera pembau. Apa saja gangguan pada indera pembau? Mari kita bahas. Yang pertama ada hiposmia. Apa itu hiposmia? Hiposmia adalah gangguan pada indera pembau di mana indera pembaunya kurang mampu atau kurang berfungsi dalam mencium sesuatu. Yang kedua ada anosmia. Apa itu anosmia? Anosmia adalah gangguan pada indera pembau di mana indera pembaunya sama sekali tidak berfungsi atau sama sekali tidak bisa menciumi sesuatu. Yang ketiga ada sinustis. Apa itu sinustis? Sinustis adalah radang tulang-tulang tengkorak di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. Gejala pada penyakit ini biasanya seperti batuk atau pilek. Dan yang keempat ada hiporosmia. Apa itu hiporosmia? Hiporosmia itu seperti gangguan di mana hidung itu lebih peka secara langsung. Contohnya seperti ini. Kita sudah bisa merasakan ada aroma parfum teman kita walaupun di sekitar kita itu belum ada teman kita. Nah, seperti itulah misalnya. Dan yang kelima, ada penyakit polip. Apa itu penyakit polip? Penyakit polip adalah pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan biasanya mengeluarkan banyak cairan atau lendir. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok ini mengenai lidah. Yang pertama yaitu pengertian lidah. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki tunas pengecap. Lidah dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Selain itu, lidah juga dapat membantu dalam tindakan bicara dan membolak-balik makanan yang ada di dalam mulut. Lidah sebagai indera pengecap memiliki kuncup pengecap. Kuncup pengecap ini terdapat di papila lidah, palatum atau langit-langit lunak, epiglotis, dan faring. Papila lidah ini dapat dibagi menjadi 4 macam berdasarkan bentuknya,
Yang pertama yaitu papilla filiformis. Papilla filiformis ini berbentuk seperti benang halus, terdapat di bagian depan lidah dan tidak memiliki kuncup pengecap. Yang kedua yaitu papilla fungiformis. Papilla fungiformis ini berbentuk seperti jamur, terletak di permukaan ujung dan sisi lidah, dan mengandung 5 kuncup pengecap pada setiap papilla. Yang ketiga yaitu papilla circumvallata. Papilla circumvallata ini berbentuk bulat dan menonjol, tersusun seperti huruf V di bagian belakang lidah, serta mengandung 100 kuncup pengecap. Dan yang keempat yaitu papilla foliata. Papilla foliata ini berbentuk seperti daun, terletak di samping pangkal lidah, dan mengandung sekitar 1.300 kuncup pengecap di setiap lipatannya. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan pada rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai area kepekaan rasa pada lidah. Ada 4 rasa yang bisa dikecap oleh lidah. Yang pertama adalah rasa manis. Nah, pengecap rasa manis terdapat di bagian ujung lidah, terlihat pada gambar. Dan yang kedua, pengecap rasa asin. Pengecap rasa asin terdapat pada hampir seluruh area lidah, tetapi reseptor banyak terkumpul di bagian samping. Yang ketiga, pengecap rasa asam. Nah, pengecap rasa asam terdapat di bagian samping lidah agak ke belakang. Sedangkan yang terakhir ada pengecap rasa pahit. Pengecap rasa ini terdapat di bagian pangkal lidah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami yang ini menjelaskan tentang rongga hidung dan juga lidah. Apabila ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.